Ya, ini adalah perjalanan pulang Mang Codet dari PLTA Cisokan ya. Ada hal-hal yang menjadi sorotan untuk Mang Codet ya. Pertama, ternyata pembangunan PLTA Cisokan itu belum bisa memberikan apa ya, belum total memberikan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar atau masyarakat yang terdampak gitu. Tapi ya mungkin itu adalah pembicaraan dari pihak PLTA ya. Jadi ya bisa dibilang pembicaraan sepihak lah gitu. Ya benar atau tidaknya itu memang tidak bisa dikonfirmasi lah, karena pastinya perusahaan atau masyarakat punya argumennya masing-masing. Intinya adalah yang tadi obrolan Mang Codet dengan pemilik warung ialah lebih ke apa ya, memberikan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang hanya terserap 30%, sedangkan seharusnya minimal 60% untuk masyarakat sekitar, sisanya tenaga ahli ataupun tenaga kontraktornya. Nah, terlepas dari itu semua, ada dua hal lain yang penting, yaitu biaya kompensasi untuk masyarakat yang terdampak kebisingan, debu ya, terus sama itu getaran karena kan ada proses sejenis peledakan gitulah. Mang Codet juga kurang ngerti, tapi intinya adalah kompensasi ya, kompensasi yang memang seharusnya lebih dimengerti oleh pihak perusahaan. Ya, terlebih lagi kalau dilihat dari dari barusan juga kayaknya ada 2 tahun terakhir, katanya 2 tahun terakhir si proyek ini tuh sudah dipegang oleh Cina ya, kontraktor dari Cina. Nah, yang anehnya adalah si proyek ini tuh mulainya dari 2013-2014. Nah, 2013 sampai 2014 itu sudah beberapa kali ganti kontraktor, menurut keterangan warga tadi ya di warung. Terus yang menjadi penghambat juga saat datangnya COVID, proyek stuck hampir 2 tahun katanya ya. Jadi nggak berjalan sama sekali. Otomatis kan untuk waktu pengerjaan pun jadi meral gitu ya, jadi semakin lambat. Nah, lalu tadi ada yang lebih spesifik, tapi ya ini juga bisa dibilang ini mah lebih ke perhatiannya perusahaan sih ya kepada masyarakat sekitar. Jadi kompensasi yang diharapkan masyarakat itu memang pastinya berupa uang, tapi masyarakat tidak pernah menominalkan berapa uang yang harus mereka terima. Tidak pernah sama sekali. Nah, terus kenapa Mang Codet tidak direkam aja? Untuk menjaga privasi dari masyarakat tersebut, Mang Codet tidak melakukan perekaman, karena istilahnya konten Mang Codet ini, balik lagi, ini cuma motor-motoran, cuma jalan-jalan, mengabadikan sepanjang jalan ke suatu tujuan, melihat pemandangan yang Mang Codet lewati ataupun kondisi-kondisi yang mungkin akan menghibur para baraya yang nonton konten Mang Codet ya. Jadi
sekali lagi itulah sedikit dokumentasi ya perjalanan Mang Codet ke PLTA Cisokan. Ya, PLTA Upper Cisokan yang kemungkinan mempunyai tegangan sebesar 4 kali 240 megawatt, terbesar se-Asia Tenggara, dan ini menjadi proyek yang sangat strategis lah ya untuk PLN sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar saja ya. Kita diskusi tentang proyek PLTA Cisokan ini. Dan tidak lupa juga Mang Codet selalu mendoakan nih untuk warga-warga sekitar tentang PLTU Cisokan ini agar menjadi perhatian pemerintah juga, terutama kepada warga-warga yang terdampak ya. Karena melihat pergerakan-pergerakan dari warga setempat memang kurang terlalu didengar ataupun kurang terlalu ada respect dampaknya gitu. Nah, tadi juga katanya dari pemerintahan kabupaten gitu ya, Bupati JJ, Bapak Bupati JJ itu sudah memberikan atau konsolidasi lah ke masyarakat juga dan ke beberapa tokoh ya gitu, agar bisa merundingkan apa-apa yang harus disepakati oleh perusahaan PLN khususnya dan para kontraktornya dengan masyarakat yang memang saat ini masih terdampak ya. Jadi istilahnya harus ada musyawarah mufakat lah. Memang ujung-ujungnya uang, tapi uang pun setidaknya hal ini bisa mengurangi setiap dampak-dampak proyek yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar gitu. Ya, terlepas dari semua itu ada pengalaman yang lebih penting untuk Mang Codet, yaitu adalah pemandangan di sini wow banget sih, serius wow banget. Meskipun sudah turun dari ketinggian ya, sekarang udah terasa panas, tapi masih terasa lah pemandangan atau udara-udaranya juga, angin-angin yang masih sejuk gitu. Apalagi gunung-gunung, pohon-pohon yang hijau-hijau, wah mantap. Jalan pun mulus ya, karena katanya jalan ini juga dibuat atau dibiayai oleh PLN sendiri. Tapi ya kalau secara secara logikanya ya, kalau jalan jelek dilalui sama mobil proyek emang enak gitu? Ya enggak lah, pasti dibagusin. Nah, ya mungkin alasannya itulah. Terlepas dari itu semua, semoga hal-hal yang dibicarakan oleh Mang Codet, harapan-harapan yang diutarakan oleh para masyarakat tentang pembangunan PLTA Cisokan ini didengar oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi, agar bisa menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat yang masih belum tertangani. Dan terlebih lagi, kalau untuk Bupati saya lihat pergerakannya kurang masif ya, ibaratnya kalau hanya untuk berbicara dengan masyarakat, mungkin masyarakat juga udah dari dulu bicara gitu ya ke pihak perusahaan. Harusnya sekelas Bupati itu bisa menjadi pemecah masalah dengan suatu jalan keluar yang bisa disepakati oleh masyarakat dan perusahaan. Oke, paling gitu aja ya untuk konten sambungan tentang PLTA Cisokan ini. Untuk selanjutnya saksikan terus konten-konten Mang Codet jalan-jalan ya. Tapi
nanti Mang Codet ada konten baru, konten Mang Codet ngojol ya. Kemarin tuh ya sambungan dari kontennya Mang Codet yang daftar Shopee. Nah, nanti Mang Codet mau apa namanya, mau konten jadi ojol. Wah, pastinya gugup ya. Saksikan terus keseruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Mang Codet.